Hanya saja permasalahannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbeda pendapat dan ternyata perbedaan pendapat itu juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika mereka berbeda pendapat, mereka punya adab. Namun kita yang ikut-ikutan berbeda pendapat dalam masalah yang para ulama berbeda pendapat, mereka punya adabul khilaf. Mereka menjunjung tinggi adab-adab di dalam perbedaan pendapat. Sementara kita, perbedaan pendapatnya kita ikuti, adabnya tidak. Inilah masalahnya. Jadi inilah masalah kita sebenarnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lihatlah bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Seperti yang tadi kita katakan, di mana Imam Asy-Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam berbagai permasalahan terjadi perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dan mereka pada dasarnya adalah seorang guru dan murid. Bagaimana seorang guru dan murid yang mereka bersamaan, yang mereka selalu bersama, murid mendatangi gurunya, bahkan kadang-kadang mereka bertemu, belajar, berdiskusi ilmu, di mana gurunya akan menyayangi muridnya dan muridnya akan membanggakan gurunya. Padahal mereka dalam banyak permasalahan terjadi perbedaan pendapat. Sampai-sampai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maaf, isya jam berapa? 52, masih ada. Baik. 49. Masih ada 2 menit lagi. Mudah-mudahan selesai kisah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah bagaimana hubungan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Seperti yang saya katakan, hubungan antara seorang guru dengan muridnya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal yang dia sering berbeda pendapat dengan gurunya, tetapi di berbagai kesempatan Imam Ahmad ini senantiasa memuji gurunya. Sedikit-sedikit gurunya berbicara, sedikit Imam Asy-Syafi'i berbicara, sampai-sampai Pak, saking seringnya Imam Ahmad bin Hanbal dikit-dikit gurunya, sampai-sampai salah seorang putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran, sampai dia bilang ke ayahnya Imam Ahmad, "Ayah, dikit-dikit guru ayah. Dikit-dikit guru ayah. Kayak apa betul sih guru ayah itu?" Jadi penasaran dia. Kok begitunya Imam Ahmad membanggakan gurunya? Coba lihat. Padahal mereka sering berbeda pendapat. Ya? Hingga suatu malam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diundanglah oleh Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Asy-Syafi'i ke rumahnya. Maka mereka duduk bersama di malam itu, ya. Maka nanti akan terlihat oleh kita bagaimana seorang murid, kenapa dia banggakan gurunya, dan bagaimana seorang guru memuliakan muridnya. Jadi kita bisa lihat di sana bagaimana hubungan baik antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad ini, walaupun pada dasarnya mereka sering berbeda pendapat. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat Isya kisah ini sebagai gambaran bagi kita bagaimana adab dan etika di dalam perbedaan pendapat tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Menyambung apa yang tadi telah kita sampaikan, suatu ketika putri dari Imam Ahmad bin Hanbal mengkritik ayahnya,
di mana Imam Ahmad di setiap kesempatan selalu menceritakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu kata putrinya, ayah, sedikit-sedikit guru ayah, sedikit-sedikit guru ayah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal satu malam mengundang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ke rumahnya. Maka mereka berdua menghabiskan malam itu dalam mudzakaratul ilm, berdiskusi ilmiah, sampai datangnya waktu subuh dan terdengarnya kumandang suara azan. Maka keluarlah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dari rumah Imam Ahmad menuju ke masjid. Selesai salat subuh, berpisahlah Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pulang ke rumahnya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke rumahnya, disambut langsung oleh putri tercintanya. Lalu putrinya mengatakan, ayah selalu guru ayah, guru ayah, guru ayah. Tapi sejujurnya saya punya 3 kritikan terhadap guru ayah. Qul ma badalaki, katakan apa kritikanmu terhadap guru ayah tersebut. Kata putrinya, guru ayah yang selalu ayah banggakan, yang selalu ayah ceritakan, pertama, saya lihat guru ayah tersebut setiap disuguhkan minuman licin, disuguhkan makanan, habis. Apapun disuguhkan, rata. Tersenyum Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, guru ayah yang selalu ayah banggakan seorang imam, sepanjang malam duduk dengan ayah, aku tidak melihatnya melakukan qiyamul lail, salat malam. Ayah hanya duduk bercerita dengan guru ayah, berdiskusi sepanjang malam sampai subuh. Guru ayah itu seorang imam tapi tidak sholat tahajud. Lanjut, kata Imam Ahmad, apalagi? Kan ada 3, baru 2. Kata putrinya Imam Ahmad, kata ayah, guru ayah itu adalah seorang imam. Sedikit-sedikit Imam Asy-Syafi'i, sedikit-sedikit Imam Asy-Syafi'i. Tapi waktu ayah bersama Imam Syafi'i keluar dari rumah kita, langsung ke masjid, nampak oleh saya Imam Asy-Syafi'i masuk masjid tanpa berwudu. Tersenyum Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad mengatakan, sebetulnya ayah bisa menjawab ganjalan yang ada di hatimu. Tapi karena ini keluar dari mulutmu, ayah akan tanyakan langsung kepada guru ayah tersebut. Maka sampai waktu di mana Imam Ahmad bersua dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i, disampaikanlah oleh Imam Ahmad kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i tentang 3 poin kritikan tadi. Lalu tersenyum Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, masalah pertama, minum habis, makanan licin, apapun yang dikedepankan rata. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Karena saya yakin saya berada di rumah seorang imam. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya yakin saya berada di rumah seorang imam yang pasti suguhannya halalan thayyiba. Ini pujian dari Imam Asy-Syafi'i terhadap muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia yakin tak ada yang perlu dikeragukan.
Makanya apapun yang diberikan dihabiskan. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i, lagian ya, saya berada dan yang kamu suguhkan itu Masya Allah enak, dipuji rumahnya Imam Ahmad, sehingga senang hati Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau putrimu mengatakan aku tidak salat tahajud, tapi kita duduk berdiskusi ilmiah, aku memiliki alasan. Kata Imam Asy-Syafi'i, bukannya aku mengabaikan keutamaan salat tahajud, akan tetapi jika aku salat tahajud itu hanya untuk diriku. Tapi ketika kita berdiskusi ilmiah dan kita mendapatkan ilmu, saling berbagi ilmu, itu untuk kita dan untuk kaum muslimin. Yang ketiga, ketika putrimu mengatakan aku keluar setelah dikumandangkannya azan langsung ke masjid tanpa berwudu karena memang wuduku tidak batal, makanya aku tidak perlu berwudu. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i, dan tersenyumlah Imam Ahmad. Kemudian dia pun mentransfer jawaban tadi ke putrinya. Dipanggil putrinya oleh Imam Ahmad, lalu dikatakan, aku sudah bertemu dengan guruku Imam Asy-Syafi'i dan aku utarakan kritikanmu terhadap beliau, dan beliau menjawab 1. Disebutkan jawabannya. 2 dan 3 disebutkan. Lalu setelah itu apa kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, kalau begitu wajar ayah selalu membanggakan guru ayah. Keindahan di dalam hubungan persaudaraan, kekeluargaan, saling menghormati, saling memuji, bukan saling menjatuhkan. Antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad, kendati pun mereka senantiasa berbeda pendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah. Dan sudah pasti seorang guru dengan seorang murid, ketika mereka belajar di suatu waktu bertemu dengan waktu salat, maka mereka akan pasti menemukan momen-momen di mana mereka salat bersama. Sebagai seorang guru yang mengagumi dan menyayangi muridnya dan bangga kepada muridnya, dengan sejuta pujian beliau terhadap Imam Ahmad, pastilah Imam Asy-Syafi'i di satu waktu mempersilahkan muridnya Imam Ahmad untuk menjadi imam, dan Imam Syafi'i menjadi makmum di belakangnya. Begitu juga sebaliknya, seorang murid yang sangat membanggakan gurunya, sampai-sampai putrinya cemburu, sehingga kemudian keluarlah dan lahirlah kritikan tadi terhadap gurunya, pastilah sering Imam Ahmad salat di belakang Imam Asy-Syafi'i, padahal mereka sering berbeda pendapat.